padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Sabtu 27 Januari 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Renungan bersama dengan Saudara Hilarius Marian dan doa bersama dengan Suster Maria Aurelia PRR. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai dengan doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, puji dan syukur atas rahmat berlimpah. Hingga pagi ini kami dapat menikmati hari baru. Sertailah kami dalam perjalanan hidup ini, sehingga hidup kami semakin berkenan kepadamu, dan mampu memberi kesaksian bahwa Engkau ada dan hidup dalam diri kami maupun sesama. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang masa. Amin.
Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini yang diperdengarkan kepada kita perihal angin ribut diredahkan. Peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Yesus dengan para muridnya pada waktu itu. Di sana digambarkan dalam bacaan Injil bahwa pada saat Yesus meminta untuk bertolak ke seberang, dan seketika itu juga mereka mengalami suatu peristiwa yang membuat para murid itu takut, merasa cemas dengan peristiwa tersebut. Kita bisa bayangkan terlintas dalam benak kalau kita sebut danau, itu tergambar bahwa danau itu airnya tenang, teduh, tidak seperti air laut yang tidak pernah berhenti yang namanya ombak. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada peristiwa yang menegangkan, yang menakutkan itu, para murid sontak berlari ketakutan dan pergi mencari Yesus, mendapati Yesus yang sedang tidur di buritan di sebuah tilam, lalu membangunkan dia, meminta pertolongan. Ketika para murid sontak berlari kepada Yesus untuk meminta pertolongan karena peristiwa yang menegangkan, yang menakutkan itu, Yesus pun bangun dari tempat tidurnya, lalu ia menghardik angin itu dan menenangkan danau itu seketika. Mereka tahu bahwa Yesus itu adalah guru mereka yang membuat banyak mukjizat. Tetapi toh kenyataannya mereka masih bertanya, siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita banyak peristiwa yang membuat kita itu takut, membuat kita itu cemas, sedih, dan lain-lain. Dengan peristiwa-peristiwa seperti itu, kita juga sontak bertanya dalam hati. Dan salah satu hal kebiasaan kita yang sering kita lakukan ketika kita berada dalam situasi di mana membuat kita itu down, membuat kita itu takut, cemas, adalah kita langsung menyebut nama Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan suatu kecelakaan, peristiwa-peristiwa yang membuat kita itu takut, cemas, sedih, kita pun demikian. Kadang kita juga secara tidak sadar kita langsung menyebut nama Tuhan dengan harapan bahwa situasi-situasi seperti itu berharap untuk tidak bertahan selamanya.
Tidak ada di antara kita manusia di dunia ini yang ingin hidupnya itu dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kecemasan. Setiap pribadi kita manusia itu kita menginginkan suatu kedamaian, keadaan di mana kita merasakan kedamaian, sukacita. Tetapi toh dalam kenyataannya situasi-situasi seperti itu tetap saja kita alami. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, badai hidup itu bisa datang kapan saja. Bentuknya pun beragam. Semisal kita mendapatkan informasi, diagnosa dari dokter yang begitu membuat kita takut, cemas dengan informasi tersebut. Atau mungkin kita merasa gagal dalam usaha kita, dalam pendidikan kita, dalam pekerjaan kita, atau mungkin suasana atau situasi kekacauan yang terjadi dalam keluarga kita, atau menyangkut masalah ekonomi, masalah politik. Beragam hal yang kita alami dalam kehidupan kita yang membuat kita itu merasa cemas, merasa takut, merasa putus asa, putus harapan dengan situasi-situasi, dengan kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun dalam situasi seperti itu, yang terbaik bagi kita yang mesti kita lakukan adalah tetap datang kepadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh para murid. Mereka tahu, mereka menyadari bahwa Yesus itu adalah guru, Yesus itu adalah orang yang mempunyai kuasa, yang mampu mengatasi segala-galanya, yang mampu berbuat mujizat. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini mau mengajak kita untuk merefleksikan, untuk melihat kembali kehidupan kita yang tidak pernah jauh dari yang namanya cobaan, godaan, tantangan hidup, badai hidup. Tentu dalam kehidupan kita itu ada begitu banyak rupa yang kita ada begitu banyak rupa tantangan hidup, godaan hidup, badai yang kita alami. Tetapi bahwa badai hidup, tantangan hidup yang kita alami itu tidak akan bertahan selamanya, bahwa itu akan segera berlalu. Asalkan berpulang kepada pribadi kita, apakah kita mau tetap bersedia teguh dalam iman, dan dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita diminta untuk tetap teguh dalam iman, seraya memohon belas kasih, memohon pertolongan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, entah itu suka maupun duka, entah itu pun senang ataupun tidak senang, bahagia, susah, kita tetap diminta untuk tetap teguh dalam iman, kita tetap percaya dan berpulang kepada pribadi kita untuk tetap bersedia dengan rendah hati memohon pertolongan dan belas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tiada, Tuhan tetap ada menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Bahwa belas kasih Tuhan, bahwa kuasa Tuhan akan tetap nyata dalam kehidupan kita. Dalam tantangan hidup, dalam badai hidup yang kita alami, kita diminta untuk tetap datang kepadanya, memohon pertolongan dan belas kasih serta kuasanya menyata dalam kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan kita, di dalam situasi-situasi sulit kita, di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita, sehingga kita pun tetap setia, teguh, dan tetap berharap kepada pertolongan dan belas kasih Tuhan. Yang paling penting bagi kita adalah bahwa kita diminta untuk tetap percaya, teguh dalam iman, bahwa dalam setiap peristiwa yang kita alami, dalam setiap badai hidup kita, percobaan hidup kita yang membuat kita itu takut, merasa cemas, merasa putus asa, bahwa badai yang kita alami itu tidak akan bertahan selamanya. Semoga dengan bacaan hari ini, melalui bacaan hari ini, kita tetap setia dalam tugas pelayanan, dalam tugas perutusan kita masing-masing, dengan tetap setia, dengan tetap teguh dalam iman. Kita tetap berharap pada pertolongan dan kasih Tuhan itu sendiri,
sehingga kuasa Tuhan akan selalu tetap nyata dalam kehidupan kita, dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam setiap pergumulan hidup kita. Semoga Tuhan senantiasa memberi kita damai, memberi kita kekuatan untuk tetap bertahan dalam segala macam bentuk cobaan, segala macam bentuk tantangan hidup yang kita alami dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberimu damai. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Allah, berikanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa dan negara kami dalam mengambil keputusan. Bantulah mereka untuk memutuskan keputusan yang terbaik untuk kepentingan umum dengan memperhatikan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan semua masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang sakit di mana saja berada, ya Bapa, berikanlah rahmat ketabahan serta keteguhan iman bagi mereka dalam menghadapi sakit penyakit yang tengah mereka derita saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Rinya Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat dari tangan Roh. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat saudara-saudari yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan.
ketika terbersit sejuta angan. Doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.